Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpah rahmat serta berkahnya kepada kita umat Islam. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Sikap ikhlas adalah sikap yang sangat penting, sebab hal tersebut akan menjaga kita dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terbiasa ikhlas, kita tidak akan menjadi orang yang ria atau sombong, karena sombong itu merupakan sifatnya syaitan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dari batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat untuk dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah keikhlasan, menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sikap ria atau sombong supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, menurut bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih dari kotoran. Sedangkan menurut istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Oleh karena itu, bagi seorang muslim sejati, makna ikhlas adalah ketika ia mengarahkan seluruh perkataan, perbuatan, dan jihadnya hanya untuk Allah, mengharapkan ridhonya dan kebaikan pahala-pahalanya tanpa melihat pada kekayaan dunia, tampilan, kedudukan, kemajuan, atau kemunduran. Dengan demikian, muslim tersebut menjadi tentara fitrah dan akidah, bukan tentara dunia dan kepentingan. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan yang berkarakter seperti itulah yang mempunyai semboyan Allahu ghayatuna, yang artinya Allah adalah tujuan kami dalam segala aktivitas dalam mengisi kehidupan.
Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat kepada seorang temannya, wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah Azza wa Jalla. Karena itu tak heran jika Ibnul Qayyim memberikan perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain beliau juga berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik. Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Adapun ciri-ciri orang yang ikhlas yaitu yang pertama, menyempurnakan ibadahnya meskipun dalam keadaan sendiri. Orang yang ikhlas beribadah kepada Allah secara pribadi akan sama dengan ibadah yang ia lakukan ketika di depan orang. Dan yang kedua, tidak suka dipuji. Karena memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, dia takut untuk dipuji, jangan sampai membuat Allah tidak senang atau jangan sampai dia menjadi sombong. Kemudian yang ketiga, mendengarkan nasihat. Orang-orang yang ikhlas tidak pernah mengabaikan nasihat, tidak peduli siapa yang memberikan nasihat. Orang yang ikhlas akan mengambil setiap kesempatan untuk belajar memperbaiki diri. Dan yang keempat, tidak berambisi menjadi pemimpin. Anda akan menemukan orang yang tulus, tenang dan pendiam. Dia lebih suka dipilih daripada mencalonkan dirinya untuk di posisi tertinggi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dia selalu mengingat kelemahan-kelemahannya. Orang yang ikhlas selalu sibuk memikirkan bagaimana memperbaiki diri dan berhenti melakukan dosa. Dia selalu melihat kebaikan dalam diri orang lain dan selalu memberikan nasihat yang baik. Bahkan dia selalu menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, dia lebih suka memberikan amal secara rahasia. Dalam sebuah riwayat disebutkan 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat ketika tidak akan ada lagi naungan selain naungannya. Seorang penguasa yang adil, seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya melekat pada masjid, 2 orang yang mencintai dan saling bertemu dan berangkat satu sama lain demi Allah. Seorang pria yang digoda wanita cantik untuk hubungan terlarang, tapi dia menolak tawaran itu dengan mengatakan, aku takut kepada Allah. Seorang yang memberi sedekah dan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang beribadah Allah sendirian hingga meneteskan air mata. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.